Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga keasyikan berenang di air terjun, seorang remaja di Lombok Utara tewas terseret air bah. Diduga membobol sebuah kantor bank perkreditan rakyat, seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi. Babak final Mandalika Racing Series berlangsung sengit. Sejumlah pembalap muda menjadi juara baru di sejumlah kategori bergengsi. Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah telah mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan pada pekan ini. Dari total 72 dapur yang beroperasi, baru 48 unit yang mendapatkan sertifikat SLHS. Sementara sisanya masih dalam proses penilaian sebagai syarat dinyatakan layak dan sesuai standar kesehatan. Adapun tahapan penilaian meliputi kelengkapan administrasi, kondisi kebersihan dapur, proses penyajian, kualitas gizi makanan dan air, serta proses distribusinya. Dinas Kesehatan berjanji akan mempercepat proses penilaian agar para pengelola dapur MBG segera mendapatkan sertifikat SLHS. Sampai dengan Oktober itu teman-teman di Kabupaten Lombok Tengah SPPG-nya sudah berproses, kan ada 70 dapur yang berproses untuk pengurusan SLHS. Tetapi sampai dengan batas Oktober yang bisa kita keluarkan itu baru 48 sertifikat, dan itu sudah diambil, sudah diberikan ke SPPG yang bersangkutan karena memang dipakai untuk uploadan datanya di SPPG itu di mereka. Sehingga kalau sisanya kapan? Sisanya mudahan minggu depan bisa kita keluarkan setelah proses cek ulang lagi kan. Dapur MBG seperti usaha catering lainnya memiliki kewajiban memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Sebelum peristiwa keracunan makan marak terjadi, hampir tidak ada dapur MBG di seluruh Indonesia yang memiliki SLHS. Namun setelah puluhan ribu anak sekolah hingga ibu hamil di seluruh Indonesia mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG, Badan Gizi Nasional kemudian mewajibkan seluruh dapur SPPG sebagai penyedia MBG untuk mengurus sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS. Jika tidak memiliki sertifikat, pihak Badan Gizi Nasional memiliki wewenang untuk menghentikan kerjasama pengadaan makanan bergizi gratis dengan pengelola dapur dengan alasan tidak memenuhi syarat dan aturan. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sekolah rakyat tingkat sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dibuka di 3 lokasi di Pulau Lombok dan Sumbawa pada tahun 2025. Dinas Sosial mendata sekolah rakyat dibangun di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Desa Lendak, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Besar. 3 lokasi tersebut merupakan tempat sekolah sementara sambil menunggu pembangunan gedung sekolah permanen. Setiap sekolah nantinya akan menampung 100 siswa per angkatan dengan 4 rombongan belajar, dan seluruhnya akan ditampung di asrama sesuai arahan pemerintah pusat. Untuk di SKB itu ada 100 siswa, 4 rombel. Terus di Lombok Timur juga ada 100 siswa, 4 rombel. Dan yang di Sumbawa itu ada 3 rombel, 75 siswa. Udah gedung fisik segala macam udah gimana ya. Sekolah Kalau yang di Lombok Barat itu di SKB. Di SKB Gunung Sari. Okay. Ya. Kalau yang di Lombok Timur itu di BLK, punyanya Kemenaker, Lemek,
Kalau yang di Sumbawa itu di SMP 4 Sumbawa. Selain mendapatkan materi pendidikan reguler seperti sekolah pada umumnya, para peserta didik di sekolah rakyat juga akan mendapatkan materi pendidikan ekstra tambahan tentang penguatan karakter yang dilakukan para pengasuh di asrama. Mimi Kusuma dan Riyadi Sulki melaporkan dari Kota Mataram. Babak final ajang balap motor nasional Mandalika Racing Series pada race kedua di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah berlangsung seru dan dimenangkan sejumlah pembalap muda pada kelas bergengsi. Ketatnya aroma persaingan dari para pembalap untuk menjadi juara membuat atmosfer balapan di lintasan sepanjang 4,3 km berlangsung sengit pada putaran seri kelima balap motor nasional tersebut. Seluruh peserta tampil agresif karena ingin menjadi juara nasional di sejumlah kategori yang dilombakan. Balapan menghadirkan aksi-aksi spektakuler dan duel sengit sehingga memunculkan sejumlah nama pembalap muda yang mampu menorehkan kemenangan perdana pada race kedua. Salah satunya pembalap asal Nusa Tenggara Barat, Arai Agaska, berhasil mengunci juara nasional pada Mandalika Racing Series di kelas Sport 250cc. Penyelenggara memastikan gelaran Mandalika Racing Series musim 2025 di sirkuit Mandalika bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi menjadi langkah strategis menyiapkan bibit pembalap muda yang potensial dan berbakat. Jalannya hari kedua di ajang Pertamina Mandalika Racing Series ini berlangsung dengan seru ya. Sesi pagi awalnya dimulai dengan kualifikasi ya, berlangsung dengan seru. Insya Allah dan alhamdulillah tidak terjadi insiden yang berarti di hari ini. Hari ini mengakhiri musim 2025 dengan, kalau menurut kami, sudah berjalan dengan sesuai rencana dan sesuai dengan target dari peserta, terutama karena kita baru membangun 3 tahun ini, jadi 2 tahun setengah hitungannya karena 2023 nggak terlalu full, cuma 3 putaran, akhirnya 2024 bisa full pada tahun ini. Jadi ya mungkin kami ikut berkontribusi menciptakan persaingan melatih. Mandalika Racing Series menjadi wadah untuk meningkatkan skill sekaligus mencari bibit baru pembalap nasional yang ditargetkan mampu bersaing di kancah internasional. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulki melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.